Masih bersama kami di Halo Presisi, gerakan penanaman 10 juta pohon merupakan aksi nyata Gerakan Nasional Revolusi Mental. Kepolisian Republik Indonesia turut menyukseskan program ini dengan menggerakkan seluruh jajaran Polda dan Polres di wilayah masing-masing. Penanaman 10 juta pohon bersama Polri ini menjadi langkah konkret dalam ikut serta Gerakan Global Pelestarian Lingkungan. Inisiatif aksi nyata gerakan penanaman 10 juta pohon bermula dari pertemuan internasional Global Platform for Disaster Risk Reduction di Bali yang bersepakat bersama-sama menggerakkan penanaman pohon di seluruh dunia untuk mengurangi dampak pemanasan global. Untuk mencapai target penanaman 10 juta pohon di akhir tahun 2024, Presiden Joko Widodo menginstruksikan kementerian untuk bekerja sama dengan Polri. Kegiatan ini merupakan bagian dari aksi nyata Gerakan Nasional Revolusi Mental melalui penanaman 10 juta pohon. Hingga saat ini, 4,7 juta pohon telah ditanam bekerja sama dengan kelompok masyarakat, organisasi keagamaan, perguruan tinggi, dunia usaha, dan berbagai unsur pemerintahan. Polri turut menyukseskan program penanaman 10 juta pohon di seluruh Indonesia dengan menggerakkan seluruh jajaran Polda dan Polres-Polres di wilayah masing-masing. Kegiatan penanaman 10 juta pohon ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap lingkungan dan sebagai upaya dalam menanggapi isu perubahan iklim. Penanaman pohon juga dapat memberikan manfaat lingkungan seperti penyerapan karbon dioksida, penyediaan oksigen, dan menjaga kelestarian alam. Dalam kegiatan ini, diharapkan Polri sebagai institusi keamanan dapat memberikan contoh baik kepada masyarakat dalam menjaga dan melestarikan lingkungan. Penanaman 10 juta pohon bersama Polri ini menjadi langkah konkret dalam ikut serta Gerakan Global Pelestarian Lingkungan. Bribka Nasrul Ikhwan Ninong, Kanit Samapta Polsek Lasiolat, Polres Belu, Polda Nusa Tenggara Timur menginisiasi pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan mengolah lahan tidur menjadi lahan produktif dengan penanaman buah tomat lahurus khas daerah Lasiolat. Uniknya buah tomat yang beratnya bisa mencapai 1 kg ini hanya dapat tumbuh subur di wilayah Lasiolat, Belu, Nusa Tenggara Timur. Untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan pemecahan problem solving pengangguran yang ada di wilayahnya, Bribka Nasrul Ikhwan Ninong, Kanit Samapta Polsek Lasiolat, Polres Belu, Polda NTT, menginisiasi pemberdayaan pengolahan lahan tidur menjadi lahan produktif dengan penanaman buah tomat lahurus khas daerah Lasiolat. Untuk membuka lahan produktif, Bribka Nasrul harus membuat parit untuk dialiri air dari mata air. Selain itu, Bribka Nasrul juga menggunakan traktor agar pembukaan lahan tidur menjadi lahan produktif segera dapat realisasi. Dengan keadaan alam yang banyak terdapat batu dan karang sehingga cukup sulit untuk ditanami buah-buahan, Bribka Nasrul memberikan semangat ke warga untuk melakukan penanaman tomat lahurus. Karena buah jenis inilah yang dapat berkembang biak dan menghasilkan panen dengan kualitas baik serta mempunyai ukuran yang besar. Berbagai upaya pendekatan komunikasi kepada warga dilakukan oleh Bribka Nasrul untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan menanam buah tomat. Bribka Nasrul memberikan contoh penanaman buah lahurus dengan mengajak kepala desa dan turun langsung ke perkebunan untuk menanam tomat lahurus. Tomat lahurus berukuran besar yang berbeda dengan jenis tomat lain ini sulit tumbuh di wilayah lain. Sehingga tomat lahurus merupakan salah satu kearifan lokal jenis buah-buahan yang tumbuh subur di wilayah Lasiolat Belu, Nusa Tenggara Timur. Berat tomat lahurus bisa mencapai 1 kg. Dengan berat tomat yang di atas rata-rata tomat lainnya ini, banyak sekali masyarakat di luar wilayah Belu NTT yang memburu keberadaan tomat lahurus. Dalam penyuburan tanah, di lahan yang ditanami tomat lahurus, Bribka Nasrul juga mengajarkan kepada warga cara pemupukan organik. Keunggulan tomat inilah yang membuat warga bersemangat menanam buah tomat jenis lahurus sehingga nantinya hasil dari penjualan tomat dapat dibelikan beras. Perlu diketahui bahwa tanaman padi sulit tumbuh di wilayah Lasiolat Belu, Nusa Tenggara Timur sehingga kebutuhan beras dipasok dari wilayah lain. Dengan keaktifan Bribka Nasrul terjun langsung memberi pengarahan masyarakat tentang pertanian, akhirnya masyarakat semakin semangat dalam mengolah kebun yang ditanami tomat lahurus. Mereka sempat heran, ternyata polisi juga ahli dengan tanaman dan pengolahan pertanian. Jika lepas dinas, Bribka Nasrul mengunjungi lokasi perkebunan untuk bertemu dengan para petani. Para petani semangat dalam melakukan diskusi dan menanyakan berbagai hal tentang penanaman tomat lahurus.
Dengan latar belakang orang tuanya yang petani, Bribka Nasrul tidak kesulitan untuk menerapkan ilmunya kepada masyarakat. Tidak hanya mempelajari bercocok tanam, Bribka Nasrul juga aktif mencari kayu dan bibit tomat lahurus ke hutan. Selain berburu bibit tomat lahurus di hutan, Bribka Nasrul juga mengajak warga untuk melakukan pembibitan. Giat ini dilakukan untuk menghindari kepunahan dari jenis buah tomat lahurus. Saking dekatnya dengan masyarakat, warga meminta agar Bribka Nasrul terus membimbing mereka dalam pengajaran di bidang pertanian. Bahkan di antara warga tersebut sempat berlinang air mata, mengharapkan agar polisi yang baik hati ini tetap bertugas di wilayahnya. Selain mengajari budidaya tanaman tomat lahurus, Bribka Nasrul juga membantu mendistribusikan hasil panen tomat lahurus warga ke rekan-rekan kepolisian yang ada di wilayah lain. Selain memasarkan dengan memanfaatkan jaringan komunikasi, Bribka Nasrul juga menggunakan media sosial yang dimilikinya untuk membantu pemasaran tomat lahurus hasil panen warga. Kegiatan penanaman tomat lahurus ini terintegrasi dengan Kamtibmas yang kondusif. Ini dikarenakan warga, khususnya para remaja, berperan aktif dalam melakukan penanaman tomat lahurus sehingga mereka mendapatkan penghasilan dan permasalahan pengangguran dapat dipecahkan. Hari Pohon Sedunia jatuh pada hari ini, tanggal 21 November 2023. Selain giat menanam 10 juta pohon yang telah dilakukan Polda dan Polres, jajaran personel Polri juga menginisiasi penanaman pohon di lingkungan masing-masing. Salah satunya adalah Bribka Nasrul Ikhwan Ninong, Kanit Samapta Polsek Lasiolat Polres Belu yang menginisiasi penanaman pohon tomat 1 kg di Lahurus, Nusa Tenggara Timur. Baik, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Salam presisi Pak. Baik Bapak, bagaimana awalnya Anda menginisiasi tanam pohon tomat di Lahurus, Nusa Tenggara Timur? Baik, terima kasih Ibu. Saya menginisiasi tanaman tomat Lahurus karena saya melihat buah tomat Lahurus ini unik. Buahnya sudah besar, terus bibitnya juga tidak ada jual di toko. Nah, jenis tomat Lahurus ini tidak tumbuh di wilayah-wilayah yang lain. Yang ada hanya tumbuh di wilayah Kecamatan Lasiolat saja. Kemudian bagaimana bisa mencapai berat 1 kg Pak? Ini kan sangat besar begitu ya tomat. Apakah dibutuhkan perawatan yang khusus? Ya Bu, memang butuh perawatan. Yang pertama dari persiapan lahan, pembibitan, terus saat kita tanam, sebelum kita tanam kita harus pemupukan duluan, harus menggali lubang, baru kita tanam anakan. Setelah itu kita melakukan perawatan. Terus jenis pupuk yang kita gunakan yaitu pupuk organik sama pupuk hijau untuk jenis tanaman tomat buah Lahurus ini. Dan memang buahnya itu besar, ditambah lagi kita perawatan dengan rutin, teratur, sehingga buahnya bisa mencapai beratnya sampai 1 kg. Pak, di sana kan banyak sekali jenis-jenis pohon. Mengapa akhirnya memilih pohon tomat untuk ditanam? Karena pohon tomat ini dia tuh unik Bu. Pohon tomat itu unik, tidak ada yang ada di wilayah lain. Dalam Kecamatan Lasiolat ada 7 desa. Namun yang cocok dengan jenis tanaman tomat Lahurus ini hanya 4 desa, sedangkan 3 desanya tidak cocok. Bahkan sudah kita bawa ke luar-luar daerah, dari Kecamatan Lasiolat itu bawa ke Atambua, bahkan bawa sampai ke Flores. Kita sudah tanam, tapi tumbuh, namun buahnya tidak sebesar jenis buah tomat yang ada di wilayah Kecamatan Lasiolat, yaitu tomat Lahurus. Di situ membuat saya tertarik untuk menanam, terus menginisiasi kepada petani untuk membudidayakan jenis buah tomat Lahurus. Kemudian selain tomat, apakah menanam pohon lainnya, Bribka Nasrul? Iya, di lahannya kita banyak kita tanam pohon kelapa, pohon pinang, pohon gala-gala, pohon gamal,
pohon mahoni. Tujuannya itu untuk penghijauan. Nah, sedangkan jenis pohon gala-gala dan gamal, daun dan batangnya itu yang kita gunakan pupuk, untuk pupuk alam yang kita gunakan saat ini untuk pupuk buah tomat lehurus. Begitu, Ibu. Kemudian sudah berapa lama melakukan kegiatan nanam pohon tomat ini, Bribka Nasrul? Untuk saat ini sudah berjalan 3 tahun, Ibu. Bagaimana dampak tanam pohon tomat terhadap penghijauan lingkungan di sana? Bisa diceritakan? Dampaknya selain menghijaukan lahan yang tidak produktif, saya juga dapat memberikan inspirasi kepada masyarakat agar masyarakat bisa tersentuh sehingga mau melakukan aktivitas penghijauan di lahan masyarakat yang sudah ada. Notabene-nya begitu banyak lahan masyarakat yang ada namun tidak dimanfaatkan. Dari hal-hal itu saya memberi motivasi kepada masyarakat, marilah kita melakukan penanaman jenis tanaman pohon tomat. Selain itu pepohonan di wilayah sekitar pinggiran pagar dengan tujuan pohon yang ada, daun-daun yang ada bisa kita gunakan untuk pemupukan tanaman. Baik, Bribka Nasrul, terakhir pesan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat di Hari Pohon ini untuk lebih peduli terhadap penghijauan lingkungan? Silahkan. Baik, penanaman pohon adalah bentuk sederhana dari keabadian dan bagian dari ekspresi harapan jangka panjang bagi manusia. Walaupun tidak menanam jutaan pohon, tapi dengan merawat satu pohon dengan cinta dan perhatian akan membuat alam semakin indah dan lebih bermanfaat bagi kita ke depan. Karena dengan menanam pohon, kita dapat menghirup udara yang segar, melihat alam yang begitu indah, sehingga kita lebih semangat beraktivitas di lahan-lahan kita yang ada. Mungkin hanya itu saja, Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bribka Nasrul Ikhwan atas waktunya telah berbagi bersama pemirsa Halo Presisi. Selamat bertugas kembali Bapak, salam presisi. Salam presisi, Ibu. Pemirsa tetaplah bersama kami, Halo Presisi akan segera kembali.